Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Untuk ibadah PT kali ini, pelayan firman akan dilayani oleh Bunda Hening. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak minta kesediaan adik-adik untuk melakukan saat teduh. Ya adik-adik, setelah adik-adik saat teduh, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PT. Adik-adik silakan duduk. Ya adik-adik, untuk mengawali ibadah PT kita, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Ya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Pada hari ini kami akan beribadah PT Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga berkati untuk pelayan firman, untuk membawakan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dalam Mazmur 34 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kita baca secara bersama-sama di bawah perikop dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak ada malu tersipu-sipu. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik dipersilahkan duduk. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan menyanyikan satu lagu dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sujud
Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tiba waktunya kita akan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang pertama sampai ke-16. Tetapi kita akan membaca hanya ayat yang ketiga, 4, 5, 6, dan 9 sesuai dengan tema pada minggu hari ini. Sebelum anak-anak menyiapkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang senantiasa kami sapa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Allah, karena pada minggu hari ini kami dipersekutukan di dalam ibadah PT yang menyukakan hati kami. Bapa, kami tidak bisa melakukan ibadah ini sendiri tanpa pertolongan Tuhan, baik hamba yang menyampaikan maupun anak-anak yang akan mendengarkan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang akan membawa kami menikmati firman Tuhan dan renungan pada minggu hari ini. Kami menyerahkan ibadah pada minggu hari ini dari awal sampai akhir di dalam pimpinan kuat kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Bunda jemput berdiri untuk kita membaca firman Tuhan pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengubah orang-orang Het dan raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul renungan pada minggu hari ini adalah berani mengambil keputusan. Seperti yang sudah kita baca dari kisah 4 orang kusta tadi, supaya anak-anak tahu bahwa penyakit kusta pada waktu itu, pada zaman perjanjian lama, bukanlah masalah medis, tetapi masalah teologi atau masalah agama, di mana orang-orang yang berpenyakit kusta adalah orang-orang yang tidak taat akan kehendak dan firman Tuhan. Seperti keempat orang kusta yang ada sekarang ini, dan adik-adik akan mengerti bahwa 4 orang kusta ini adalah keturunan dari Gehasi yang pada waktu itu dikutuk Tuhan karena mengambil pemberian yang diperuntukkan untuk Elisa. Tetapi Elisa menolak dan Gehasi mengejar Naaman untuk mengambil pemberian itu. Nah, karena Gehasi melakukan kebohongan, maka Gehasi dikutuk beserta anak cucu dan keturunannya sampai selama-lamanya. Dan inilah keturunan Gehasi yang terkena kusta tersebut, yang berada pada pintu gerbang kota Samaria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Samaria adalah ibu kota Israel Utara.
Jadi penduduk yang ada di dalam kota Samaria adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipilih Tuhan keluar dari Israel pada waktu itu. Anak-anak yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita mendapat banyak berkat pada kali ini membaca firman Tuhan hari ini, di mana keempat orang kusta yang diasingkan karena penyakit kustanya, karena penyakit kusta itu ada penyakit yang menular, bahkan tidak bisa disembuhkan. Para rabi pada waktu itu juga tidak berusaha mencari obat untuk sakit kusta. Masalahnya penyakit kusta adalah penyakit yang merupakan kutukan dari Allah. Tetapi pada zaman sekarang ini penyakit kusta sudah ada obatnya. Dan penyakit kusta pada zaman sekarang bisa diobati selama 6 bulan. Dan orang yang menemukan obat kusta adalah ilmuwan dari Norwegia yang bernama Gerhard Hansel. Itu untuk pengetahuan anak-anak semuanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 4 orang kusta yang ada di pintu gerbang ini mengetahui bahwa mereka harus mengambil keputusan yang tepat karena keberadaan kota Samaria yang dikepung oleh bangsa Aram itu sedang mengalami kelaparan hebat. Jadi mereka masuk kota juga akan mati, ada di luar kota di depan benteng juga akan mati. Maka satu-satunya pilihan hanya ada pada tentara Aram yang sedang berkemah. Anak-anak kekasih Tuhan, kita di sini melihat bahwa 4 orang yang sakit kusta itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Meskipun di dalam hati mereka juga mengatakan kalau nanti masuk di dalam perkemahan tentara Aram, mereka juga akan mengalami kebinasaan. Tetapi setidaknya masih ada harapan bahwa pada tentara Aram ada perbekalan makanan sehingga boleh menyambung kehidupan mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak harus tahu mengapa 4 orang sakit kusta ini harus mengambil keputusan yang baik dan benar. Mereka percaya bahwa kehidupan yang mereka alami adalah pemberian Tuhan. Jadi kehidupan itu harus mereka pelihara dengan baik, meskipun mereka tahu bahwa diri mereka sedang sakit. Jadi untuk mempertahankan hidup, mereka harus menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Dan karena tindakan yang mereka anggap benar, dan Tuhan juga melihat itu semua, Tuhan juga melihat bahwa itu ada satu tindakan yang benar, maka orang-orang Aram atau tentara Aram yang berkemah di situ dibuat mereka mengalami seolah-olah ada tentara, ada kuda, ada kereta yang banyak sedang menyerbu perkemahan mereka. Padahal itu adalah karya Tuhan untuk membuat 4 orang kusta itu bisa masuk ke perkemahan. Jadi adik-adik bisa melihat di sini bahwa di dalam setiap tindakan, bahwa di dalam setiap keputusan yang baik, Allah turut campur, bahkan membuat mukjizat untuk membuat mereka bisa mengucap syukur yang luar biasa. Anak-anak kekasih Tuhan, itulah yang dilakukan oleh keempat orang yang terkena sakit kusta. Kemudian karena mereka bisa memasuki perkemahan, mereka mengambil ada emas, ada perak, ada pakaian, dan mereka menyembunyikan di tempat lain. Kemudian mereka datang lagi dan masuk perkemahan yang lain mengambil hal yang sama. Namun salah satu dari mereka berkata bahwa hal yang mereka lakukan itu tidak baik, ya. Karena apa? Mereka menikmati semuanya sendiri. Padahal apa? Padahal bangsanya yang sudah mengucilkan mereka sedang mengalami kelaparan.
yaitu bangsa Yahudi yang ada di dalam kota Samaria. Salah seorang dari mereka ada yang merasa bahwa apa yang mereka lakukan, mengambil segala keuntungan untuk mereka berempat itu adalah tidak baik. Maka mereka berkata bahwa yang mereka lakukan ini tidak baik. Karena apa? Karena bangsanya, yaitu bangsa Yahudi yang ada di dalam kota Samaria itu mengalami kelaparan yang hebat. Maka mereka berempat bersepakat untuk memberitahukan hal ini kepada raja, yaitu hal bahwa di dalam perkemahan tentara Aram itu banyak perbekalan makanan. Jadi mereka mengutarakan itu kepada raja, dan seluruh kota bisa menikmati seluruh berkat yang dibawa oleh tentara Aram ini. Nah, itu luar biasanya ya anak-anak ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang sebangsanya waktu mengucilkan keempat orang kusta ini tidak mereka balas dengan kejahatan ya. Jadi itu yang harus kita camkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada sungut-sungut di dalam hati dan di mulut mereka. Justru malah mereka mengambil keputusan untuk melakukan hal yang baik. Demi apa? Demi menghormati pemberian Tuhan, yaitu kehidupan. Nah, anak-anak juga harus demikian ya. Anak kita semua, bunda juga ya, bukan hanya anak-anak ya, bunda juga. Jadi harus melakukan hal yang sama, mengambil keputusan yang baik ya. Tidak melakukan hal-hal yang seenaknya sendiri, keasikan sendiri, main-main sendiri di rumah. Banyak murid bunda yang lengkap, dibelikan segala sesuatu lengkap di rumah ya. Tetapi banyak yang terlena di rumah juga ya. Akhirnya apa? Akhirnya setelah orang tua dipanggil, orang tuanya juga marah-marah. Di rumah juga sudah memarahi, sudah menasihati anak-anak mereka. Kalau bukan marah-marah yang asal marah, tetapi menasihati, mengingatkan bahwa mereka harus mengerjakan tugas, harus mengirimkan tugas. Apa jawab mereka? Iya, iya, iya. Begitu dan seterusnya. Pikir orang tua, iyanya itu benar-benar mengirimkan tugas, tetapi ternyata tidak sampai kepada guru-guru yang bersangkutan. Dan orang tua dipanggil, akhirnya semuanya jelas ya. Jadi anak-anak banyak yang terlena di dalam pembelajaran online seperti sekarang ini. Anak-anak sebagai anak-anak pilihan Tuhan ya, kita harus berani tampil beda, berani memberi teladan kepada teman-teman kita, baik kepada teman anak-anak maupun bunda juga punya teman-teman ya. Jadi kita bersama harus bisa meneladankan akan kasih Kristus. Anak-anak harus mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak harus membuang kemalasan. Anak-anak harus rajin mengirimkan tugas-tugas yang Bapak Ibu kirimkan lewat daring. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya melulu berdoa saja ya, tetapi harus berdoa, melakukan usaha, dan ada mukjizat Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Seperti yang dialami oleh keempat orang kusta ini ya. Mereka mengambil tindakan dan Tuhan membuat mukjizat, membuat bangsa Aram, tentara Aram yang berkemah itu seolah-olah mendengar tentara yang banyak, tentara yang besar, kuda yang banyak, kereta yang banyak mendatangi mereka. Padahal itu buatan Tuhan, karya Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat tentara Aram itu keluar dari kemahnya dan keempat orang kusta itu bisa masuk ke dalamnya dan mengalami kehidupan. Nah, itu yang harus kita lakukan juga ya anak-anak ya. Jadi kita harus memiliki pengharapan. Mulai saat ini kita harus memiliki pengharapan. Kita bangkit, mengambil keputusan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah satu keyakinan bahwa masih ada pertolongan Tuhan untuk kita. Jadi kita tidak hanya berdoa saja ya, tapi Bunda ulangi, berdoa, melakukan usaha, dan Tuhan akan turut campur memberikan mukjizatnya untuk kita, untuk anak-anak juga untuk Bunda.
Demikianlah yang Bunda dapat sampaikan, kiranya ini boleh memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik terhadap kehidupan kami, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas firman yang memberkati, menguatkan untuk kehidupan kami, menguatkan kehidupan anak-anak juga hamba-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah melalui apa yang kami dengar pada saat ini, kami boleh dikuatkan untuk senantiasa mengambil hal-hal baik, mengambil hal-hal positif untuk kehidupan kami ke depan dari saat ini ya Bapa, sehingga kehidupan kami hanya memancarkan terang kasih Tuhan. Kehidupan kami hanya kehidupan yang boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Kehidupan kami boleh memancarkan kasih ya Bapa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya setelah ibadah ini hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami juga mengingat untuk anak-anak yang sedang lemah tubuh. Kiranya Bapa juga berikan kekuatan, kesanggupan, semangat juga ya Tuhan untuk boleh melakukan firman Tuhan, untuk boleh melakukan kehidupan yang baik, kehidupan yang boleh memberkati orang-orang di sekitarnya. Bapa boleh jamah mereka dengan kesembuhan sehingga mereka boleh bersuka cita dan akhirnya mereka boleh bersorak-sorai di dalam Tuhan, mengikuti ibadah dengan bahagia ya Tuhan. Yalah Bapa, di dalam Tuhan kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang terkena bencana, anak-anak yang ada di NTT ya Bapa, di mana mereka mengalami hal yang tidak mereka inginkan, sehingga mereka mungkin terganggu di dalam beribadah. Namun kekuatan Tuhan tak pernah berkurang ya Bapa. Kami yakin dan percaya kekuatan-Mu juga akan memampukan mereka bersekutu meski dalam keadaan yang terbatas. Tuhan Yesus, biarlah perlindungan-Mu juga untuk mereka. Kekuatan-Mu, sukacita mereka boleh tidak akan pernah berkurang ya Bapa, namun mereka akan mengalami bergantung terus kepada Tuhan. Yalah Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Engkaulah sumber hidup kami, sumber pengharapan kami, sehingga anak-anak di NTT pun boleh berharap bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Ya Bapa, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang ada di Mataram ini ya Bapa, biar mereka boleh menjadi suluh, boleh menjadi terang di sekolah mereka masing-masing. Mereka juga boleh menjadi terang di rumah, di lingkungan pergaulan di rumah ya Bapa. Ya Bapa, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun sungguh Bapa tahu akan keterbatasan kami. Biarlah Bapa sendiri yang akan melengkapi doa kami melalui Tuhan Yesus yang senantiasa mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan bersama persembahan orang tua yang nantinya akan dibawa ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 84, Inilah Ungkapan Syukurku. Inilah ungkapan syukurku, beri
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah masuk dalam penghujung ibadah. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Kita sudah ada di penghujung ibadah dan kita akan menutup ibadah hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang tetap kami sapa, kami andalkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menjalani kehidupan kami kembali ya Bapa. Kami akan melalui rutinitas kami kembali. Kami tetap mengandalkan Tuhan untuk menuntun, memimpin setiap langkah, setiap rencana, setiap keputusan yang kami ambil, sehingga kami boleh membawa berkat bagi diri kami, membawa berkat bagi lingkungan kami, dan boleh memuliakan Tuhan kapanpun dan dimanapun berada. Bapa, kami menyerahkan doa kami pada saat ini hanya di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah PT sudah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih untuk pemberita firman, kakak-kakak pemain musik, dan tim multimedia. Untuk adik-adik juga, jangan lupa untuk kita tetap melakukan ibadah PT secara online seperti biasa di YouTube channel GPIB Immanuel Bung Karno. Dan jangan lupa juga adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan 3M. Kesengigi naik Vespa. Cakep. Lihat kebun kapas dekat hutan jati. Artinya. Selamat pagi adik semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.